تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, baik nikmat jasmani, lebih-lebih nikmat rohani, sehingga pagi hari ini kita dapat melakukan amal soleh yang luar biasa, yaitu salat subuh berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu sampai waktu syuruk insyaallah. Semoga amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk yang kesekian kalinya masuk di bulan Sya'ban, dan kita sekarang berada di pekan terakhir daripada bulan Sya'ban. Insyaallah sebentar lagi untuk yang kesekian kalinya juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk di bulan suci Ramadan. Tentu kita sebagai orang beriman, semakin mendekati Ramadan hati semakin bahagia. Betul Bapak Ibu? Semakin bahagia. Apalagi perpisahan kita dengan Ramadan sudah cukup lama, hampir 1 tahun ya. Seorang anak yang pergi jauh karena dia belajar atau karena dia bekerja, tentu antara anak dan orang tua itu saling merindukan. Maka ketika waktu kepulangan sudah tiba, waktu mudik sudah datang, maka keduanya akan saling berbahagia, akan saling bersenang hati. Maka demikian pula kita sebagai orang beriman, ketika mendekati bulan suci Ramadan, hati kita semakin bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillah
wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sampaikan kepada umatmu Muhammad, hendaklah mereka berbahagia dengan karunia dan rahmat Allah. Salah satu karunia yang diturunkan kepada umat ini adalah bulan suci Ramadan. Hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tidak cukup bahagia. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan, sehingga Ramadan yang akan datang ini Bapak Ibu menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa persiapan yang harus kita lakukan? Yang paling penting adalah ilmu. Yang paling penting adalah ilmu. Ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Seseorang yang ingin berucap tentang urusan agama, dia wajib berilmu. Ada seorang ustadz, seorang ulama kok malas membaca, malas belajar, itu dipertanyakan keilmuannya. Ilmu juga sebelum beramal, karena agama ini dibangun dengan ilmu. Nah, sebagai persiapan ilmu, jemaah rahimakumullah, apalagi Ramadan, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kata Fudail bin Iyad, seorang ulama besar di zamannya, beliau mengatakan, kullu amalin kana 'alaika fardun fa talabu ilmihi 'alaika fardun. Setiap amal yang kamu wajib melakukannya, maka menuntut ilmu tentang amal itu hukumnya wajib. Baik, sebagai persiapan ilmu, pagi hari ini saya tertarik untuk tadabbur surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ya. Ini ayat satu paket tentang puasa Bapak Ibu. Al-Baqarah 183 sampai 187. Kita akan bahas dan kita akan mempelajari secukupnya waktu. Ya. Baik, kita mulai ayat 183. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini dimulai oleh Allah dengan panggilan. Dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan dalam Quran itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama panggilan kepada personal, kepada satu orang, ya, yaitu panggilan misalnya Allah memanggil Nabi Muhammad di Quran surah At-Talaq, surah At-Tahrim, Al-Muddathir, Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa. Itu panggilan yang ditujukan kepada personal. Kemudian ada panggilan yang ditujukan kepada kelompok, ya. Kelompok orang kafir. Contohnya qul ya ayyuhal kafirun. Ada panggilan yang ditujukan kepada kelompok orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini jumlahnya banyak dalam Quran. Kurang lebih ada 89 ayat yang dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Dan semua ayat-ayatnya itu turun di Madinah pasca Nabi hijrah ke kota Madinah. Makanya ayat-ayat yang awalannya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu itu rata-rata perintah tentang ibadah dan muamalah, jemaah rahimakumullah. Kemudian panggilan Allah secara umum, ya, kepada seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang taat maupun yang tidak taat. Allah memanggil dengan panggilan umum. Contohnya pada ayat ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nah, di dalam ayat ini Allah memanggil
kelompok orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu mengandung 3 faedah, Bapak Ibu. Yang pertama, orang beriman dalam ayat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah amanu. Kalau kita merujuk kepada Quran, orang beriman itu paling tidak disebut dengan 2 ya. Yang pertama alladzina amanu, kemudian yang kedua al-mu'minun. Apa bedanya? Kalau al-mu'minun isim fa'il ya, itu bermakna orang yang mantap imannya. Sebagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang mantap imannya. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang khusyuk di dalam salatnya. Untungnya ayat itu Bapak Ibu ya. Allah menyebut salat dalam bentuk tunggal, mufrad. Artinya kalau kita pernah khusyuk di dalam salat walaupun sekali, insyaallah kita termasuk yang dimaksud oleh ayat tersebut. Karena Allah menyebut dengan bentuk mufrad. Sedangkan alladzina amanu ini bersifat umum ya. Baik yang imannya mantap maupun yang tidak mantap, baik yang imannya kuat maupun yang lemah, jemaah rahimakumullah, itu masuk dalam panggilan alladzina amanu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ini menunjukkan bahwa ibadah puasa itu wajib kepada seluruh orang beriman, baik yang imannya mantap maupun yang tidak mantap, baik yang imannya kuat maupun yang lemah. Tidak ada alasan dia tidak puasa karena imannya tidak kuat. Saya masih belum kuat iman saya tidak ingin puasa. Ada sebagian orang berkata, saya belum mau pakai jilbab karena hati saya masih kotor, karena iman saya belum kuat ya. Iman kuat atau tidak kuat, yang penting dia orang beriman, maka dia wajib untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahimakumullah, perintah ibadah puasa di dalam ayat ini diawali oleh Allah dengan panggilan iman. Ini untuk menunjukkan bahwa seluruh kebaikan dan seluruh amal soleh diterima oleh Allah apabila dilakukan dengan iman. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, sebaik apapun enggak akan diterima oleh Allah. Ya, dia bukan muslim, dia bukan mukmin, tapi baik, suka memberikan sumbangan ke masjid, ya, suka memberikan donasi, suka membantu orang-orang yang lemah, yang miskin, tapi dia tidak beriman kepada Allah, Allah tidak akan menerima kebaikannya. Kalau itu amal sosial, Allah akan membalasnya di dunia, tapi Allah tidak membalasnya di akhirat. Itu bagi orang-orang kafir. Bahkan di dalam hadis lain Nabi menyebutkan ya, bahwa ada kalanya orang kafir yang baik hati, yang suka melakukan kebaikan sosial, ada kalanya ketika dia meninggal dunia, sakratul mautnya dimudahkan oleh Allah. Tujuannya apa? Untuk membalas kebaikannya di dunia. Tapi di akhirat Allah tidak sediakan balasan, karena dia kafir, tidak beriman kepada Allah. Nah, berbeda dengan orang mukmin Bapak Ibu. Kadangkala orang mukmin itu sakratul mautnya berat, ya. Itu untuk menghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan selama hidup di dunia, sehingga di akhirat dia terbebas dari balasan keburukan yang pernah dia lakukan. Jadi jamaah rahimakumullah, syarat kebaikan itu diterima mukmin, iman kepada Allah. Tidak benar kalau ada orang berkata, masa iya orang berbuat baik walaupun non muslim dia enggak masuk surga. Itu tidak masuk akal, kata dia, ya. Ini orang yang berusaha untuk mempersamakan agama, ya. Saya ibaratkan begini Bapak Ibu. Kalau ada orang mengikuti perkuliahan, dia masuk ke kelas, dosen menjelaskan, profesor menjelaskan, ya. Tapi dia tidak daftar sebagai mahasiswa. Cuman dia mengikuti perkuliahan itu, mungkin diam-diam atau bagaimana, atau mungkin kampus itu membuka bebas ya,
Siapapun yang ingin mengikuti walaupun nggak daftar sebagai mahasiswa, tidak apa-apa. Dia masuk tidak mendaftar sebagai mahasiswa. Lalu setelah perkuliahan selesai, jemaah rahimakumullah, ya. Pertanyaannya adalah, dia dapat ijazah apa betul? Tidak, karena dia tidak mendaftar sebagai mahasiswa. Sama, sebaik-baik apapun manusia itu, kalau dia tidak mendaftar ya sebagai penghuni surga, maka dia tidak akan masuk surga. Apa pendaftarannya? Syahadat, simple, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Oleh karena itu di dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah memulai perintah puasa dengan iman. Kemudian yang ketiga, Allah memanggil iman untuk mengajak kepada seluruh orang beriman bahwa puasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan harus dilakukan dengan pendekatan iman. Dengan pendekatan iman, jemaah rahimakumullah. Tidak hanya dengan pendekatan fisik. Karena kalau kita ibadah dengan pendekatan fisik saja, kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah, ya. Ada kisah menarik ya tentang yang dihubungkan dengan ayat ini, yaitu kisah seorang mahasiswa, dia asal Indonesia, kuliah di Mesir Bapak Ibu, ya. Kemudian dia masuk di sebuah masjid ketika bulan Ramadan ya untuk sholat tarawih. Ternyata di masjid itu bacaannya panjang, karena satu malam menghatamkan Al-Quran 1 juz. Ya, di sini berapa juz? Hadirin. Ya. Satu malam 1 juz hadir, satu kali tarawih 1 juz. Karena dia tidak terbiasa, akhirnya dia malam berikutnya dia tidak sholat di situ. Dia cari masjid yang bacaannya pendek. Ya. Nah, di malam terakhir dia ingin menutup sholat tarawihnya di masjid yang pertama. Dia ingin betul-betul menikmati akhir Ramadannya. Dia betul-betul ingin menikmati sholat tarawih terakhirnya di Ramadan tahun itu dengan sholat di masjid yang pertama. Dia pun berangkat dengan niat yang kuat. Dia tidak lagi mengeluh dengan imam yang bacaan sholatnya panjang, karena dia sudah niatin dari awal. Ya. Orang itu kalau niat sholat dan niat mengikuti bacaan imam yang panjang, dia tidak akan mengeluh, jemaah rahimakumullah. Maka kemudian mahasiswa itu dia masuk ke masjid tersebut, dia sholat dengan mengikuti bacaan imam, ya. Dan di tengah-tengah dia sholat, dia berada di shop yang kedua, Bapak Ibu. Di shop yang pertama itu dia melihat ada seorang laki-laki yang sudah tua, sudah sepuh, ya, mengikuti sholat, dan dia sudah melihatnya dari malam yang pertama. Malam yang terakhir pun dia melihatnya lagi. Kemudian setelah selesai sholat, mahasiswa itu datang kepada laki-laki yang sudah sepuh tadi, kepada syekh, ya. Kemudian mahasiswa tersebut bertanya, wahai syekh. Syekh kalau di Arab itu panggilan untuk dua, ya. Yang pertama untuk orang yang ilmunya tinggi, ya, wawasannya luas, biasanya mereka memanggil dengan syekh. Atau untuk orang yang sudah tua, itu juga bisa dipanggil dengan syekh, ya. Ya syekh, apakah Anda mengikuti salat tarawih di masjid ini mulai dari malam pertama sampai malam ini? Iya, kata syekhnya. Kenapa syekh bisa kuat mengikuti bacaan imam dan berdiri lama di belakang imam? Kemudian syekhnya itu berkata, nak, kalau kita sholat dengan pendekatan fisik, kita tidak akan mampu berdiri lama-lama di belakang imam. Tapi kalau kita sholat dengan pendekatan iman, disitulah kita akan betul-betul menikmati ibadah sholat kita. Jadi semua itu berawal dari iman, Bapak Ibu. Kita kalau ibadah dengan pendekatan iman, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ketika Allah memerintahkan puasa di dalam ayat ini, yang Allah sebut adalah iman. Walaupun kita ini sebenarnya banyak status, ya. Status kita sebagai manusia,
status kita sebagai makhluk yang berakal, yang memiliki hawa nafsu. Tetapi ketika Allah memanggil kita untuk melakukan ibadah puasa, yang dipanggil adalah iman. Ya, menunjukkan bahwa puasa harus dilakukan dengan pendekatan iman. Puasa hanya dengan pendekatan fisik, ya itu kalah puasa kita dengan binatang. Ya, ada binatang yang mampu tidak makan dan minum berhari-hari. Sekali makan, setelah itu dia mampu tidak makan dan tidak minum berhari-hari, jemaah rahimakumullah. Nah, maka puasa orang beriman itu tidak hanya puasa menahan lapar dan minum. Nabi menyebutkan dalam hadis, laisa siyam minal akli wasyurbi, innamas siyam minal lagwi warrafath. Puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, tapi puasa itu juga menahan dari ucapan yang kotor, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Nabi membimbing kita, kalau ada orang mengejek kita ketika kita puasa, itu jawabannya apa? Ana shaim atau inni shaim. Ketika orang mengejek saat kita sedang berpuasa, maka kita dibimbing oleh Nabi, ucapkanlah inni shaim, saya sedang berpuasa. Bukan untuk pamer Bapak Ibu, bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan diri kita, wahai lisan, aku sedang puasa. Jangan membalas ucapan yang kotor itu, karena kalau dibalas maka bisa berakibat puasanya sia-sia. Nabi menyebutkan dalam hadis, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Nabi menyebutkan dengan redaksi kam min. Kam min artinya sangat banyak, jemaah rahimakumullah. Sehingga kalau dibandingkan antara yang diterima dengan yang enggak diterima, itu lebih banyak yang tidak diterima. Makanya kita harus hati-hati, ya. Tidak berpuasa hanya dengan pendekatan fisik, tapi juga berpuasa dengan pendekatan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, as-siyamu, puasa. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah puasa Ramadan, ya. Karena kata siyamnya disebut dengan bentuk al, ada alnya. Kalau kalimat tidak ada alnya, berarti kalimat itu bersifat umum Bapak Ibu. Tapi kalau ada alnya, ma'rifah, kalimat itu berarti bersifat khusus. Artinya yang dimaksud dalam ayat ini tidak semua puasa, karena puasa banyak, ya. Yang dimaksud adalah puasa di bulan Ramadan. Walaupun puasa wajib itu sebenarnya bukan hanya puasa Ramadan, ya. Ada puasa nazar, ya. Nazar itu amalan sunnah yang dinazarkan, maka hukumnya menjadi wajib. Itu baru sah nazarnya. Kalau amalan wajib dinazarkan, tidak sah nazarnya. Karena tanpa dinazarkan, amalan itu tetap wajib untuk dilakukan. Atau amalan mubah misalnya, tidak sah nazar kepada amalan mubah. Ya Allah, kalau aku sembuh, aku akan berenang. Ini tidak sah nazarnya, hadirin, ya. Namanya nazar itu amalan sunnah, dijanjikan dinazarkan, maka amalan itu hukumnya menjadi wajib. Nah, puasa Senin Kamis kalau panjenengan nazarkan, maka puasa Senin Kamis itu hukumnya menjadi wajib. Itu puasa wajib yang kedua. Yang pertama Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga ada puasa qadha, juga wajib dilakukan. Kemudian yang keempat ada puasa kafarah, ya, puasa kafarah. Seperti misalnya seorang suami istri melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan, padahal dia dalam keadaan puasa, maka dia terkena kafarah, memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu namanya puasa kafarah. Atau puasa kafarah dari sumpah. Dia bersumpah dengan nama Allah, tapi dia melanggar sumpahnya. Maka dia diberikan 3 pilihan: memerdekakan budak,
atau puasa 3 hari berturut-turut atau memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Nah, jadi puasa kafarah itu juga termasuk daripada puasa wajib. Nah, baik, tapi di dalam ayat ini yang dimaksud adalah puasa Ramadan ya. Kutiba alaikumusiyam, karena Allah menyebut dengan bentuk as-siyam. Nah, diwajibkan puasa Ramadan Bapak Ibu, itu tidak ujuk-ujuk langsung seperti yang kita lakukan biasanya itu. Kewajiban puasa Ramadan itu bertahap ya. Bertahap. Paling tidak ada beberapa tahap ya. Puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama, awal-awalnya puasa Ramadan itu boleh memilih ya. Boleh memilih antara puasa dan membayar fidyah walaupun mampu puasa. Ya. Makanya sebagian ulama menyebutkan di ayat 184 ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu. Ada ulama yang menerjemahkan demikian. Fidyatun, dia boleh mengganti puasa itu dengan fidyah. Ta'amu miskin, dengan memberi makan orang miskin. Tapi hukum ayat ini dihapus oleh Allah dengan ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang melihat bulan, yang menyaksikan bulan, puasa. Gak ada alasan untuk tidak puasa kecuali ada udzur yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Jadi ayat ini menghapus hukum yang ada di ayat 184. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Ustadz, kalau dihapus kenapa ayatnya masih ada? Dalam Quran itu memang ada beberapa ayat Bapak Ibu. Ayatnya ada tapi hukumnya sudah dihapus ya. Itu hikmahnya adalah untuk mengingatkan kita sebagai orang beriman bahwa Allah itu maha kasih sayang, Allah itu maha rahmat, bahwa dengan dihapusnya suatu hukum Allah memberikan kemudahan atau kebaikan yang lebih besar daripada hukum sebelumnya. Jadi tahap awal puasa Ramadan itu tidak langsung seperti yang kita lakukan biasanya. Jadi pertama boleh memilih antara puasa dan membayar fidyah. Kemudian tahap kedua jamaah rahimakumullah, tidak boleh memilih ya. Yang mampu wajib puasa. Kalau tidak puasa berdosa, tidak boleh diganti dengan fidyah. Ya, ini tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga ya. Selain tidak boleh memilih antara puasa dengan fidyah ya, maka tahap yang ketiga itu tidak boleh makan dan minum, tidak boleh berhubungan suami istri apabila sudah tidur. Artinya tidak ada syariat makan sahur. Kalau sudah tidur, misalnya tidur jam 8, bangun jam 10, tidak boleh makan, tidak boleh minum ya. Tidak boleh berhubungan suami istri. Itu ketentuan tahap ketiga jamaah rahimakumullah. Sehingga ini sangat memberatkan para sahabat. Mereka ingin mendatangi istrinya, tapi ternyata istrinya sudah tidur. Ya, pagi-pagi mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah kami berat melakukannya. Kemudian dengan kasih sayang Allah, Allah menurunkan ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan atas kalian ar-rafathu ila nisaikum, mendatangi istri-istri kalian pada malam hari di bulan Ramadan. Artinya selama itu masih waktu malam, belum masuk waktu subuh. Jadi hukum ketentuan tahap ketiga dihapus oleh Allah dengan ayat 187 Bapak Ibu. Kemudian jamaah rahimakumullah, tahap yang keempat ya, boleh makan, boleh minum selama belum masuk waktu subuh. Allah menyatakan di ayat 187, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian sehingga nampak ya benang putih dibandingkan benang hitam, yaitu waktu fajar. Ada sahabat Nabi
yang salah memahami ayat ini Bapak Ibu. Jadi ketika dia mau tidur, dia letakkan benang yang berwarna putih, dia letakkan benang yang berwarna hitam, ya. Ketika mendekati waktu subuh, dia buka, ya. Ketika mendekati waktu subuh dia buka, kok masih nampak yang warna hitam, ya. Masih nampak yang warna hitam. Kemudian waktu subuh dia buka lagi, masih nampak lagi yang warna hitam. Dia datang kepada Nabi, ya. Kata Nabi, itu maksudnya bukan demikian. Itu hanya percontohan, permisalan daripada waktu malam dan waktu siang, ya. Kalau waktu malam diibaratkan benang hitam, sedangkan waktu siang diibaratkan benang putih. Makanya di ujung Nabi menyebutkan minal fajr, dari waktu fajar. Jadi boleh makan, boleh minum selama belum tiba waktu fajar, yakni waktu subuh, ya. Tidak bergantung kepada azan subuh. Puasa dan buka puasa itu tidak bergantung kepada azan, ya, tapi kepada waktu. Sebab ada sebagian masjid, ya, azannya telat, ya. Mungkin muadzinnya telat, ya, apalagi masjid di kampung-kampung Bapak Ibu, ya. Azan asar itu kadang jam 5, hadirin. Azan maghrib karena nunggu pulang kerja, ya. Nah, maka tidak bergantung kepada suara azan, tapi kepada waktu dari subuh sampai maghrib. Nah, itulah tahap terakhir yang kemudian dipakemkan oleh Rasulullah, dipatenkan sebagai tata cara puasa umat Islam, ya. Subhanallah, kita tidak hidup di zaman Nabi, kita tidak pernah merasakan puasa yang berat-berat Bapak Ibu, ya. Tidak boleh makan dan minum kalau sudah tidur, ya. Tapi kita langsung diberikan syariat, ya, yang sudah sempurna. Kita puasa sebagaimana yang telah terakhir dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tahapan kewajiban ibadah puasa Ramadan di zaman Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini untuk menghibur, ya. Jadi supaya sahabat Nabi itu tidak merasa berat untuk puasa, karena cuaca di Arab itu Bapak Ibu nggak seperti kita di Indonesia, ya. Di sana kalau udah musim panas, panas banget. Apalagi pekerjaan mereka itu berdagang, hadirin, ya. Sekarang pekerjaan tanda tangan sudah dapat uang, ya. Tanda tangan, berucap, berkata-kata sudah. Tapi di zaman Nabi, ya, saat itu pekerjaan bisa dibilang bekerja itu sangat berat, ya, menguras tenaga. Sehingga untuk menghibur mereka, untuk meringankan mereka di dalam melaksanakan perintah Allah berupa puasa, Allah menyebutkan bahwa umat terdahulu pun diperintahkan atau diwajibkan untuk berpuasa, ya. Walaupun ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, ibadah puasa itu termasuk ibadah tertua dalam agama Samawi. Ada 3 ibadah tertua dalam agama Samawi, kata Imam Al-Qurtubi. Yang pertama ibadah puasa, yang kedua ibadah sholat, yang ketiga ibadah kurban, ya. Tapi ada perbedaan Bapak Ibu. Cuman secara mendasar sama, ya. Sama menahan dari makan dan minum, tapi ada sedikit perbedaan, ya. Kalau untuk waktunya sama, ya. Untuk waktunya sama. Perbedaannya apa? Perbedaan yang pertama, puasa umat terdahulu itu lebih berat dibandingkan puasa umat Nabi Muhammad. Kita ambil beberapa contoh, misalnya puasa Nabi Daud. Di zaman Nabi Daud, puasa itu hukumnya wajib, sehari puasa, sehari tidak. Seumur hidup, bagi yang mampu puasa, wajib puasa, sehari puasa, sehari tidak puasa. Tapi di zaman Nabi Muhammad, puasa itu hukumnya sunnah. Bahkan Nabi mengatakan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, ya. Ini sebenarnya untuk menegur sahabat Nabi yang puasa setiap hari, karena puasa setiap hari itu tidak boleh, ya. Ada sahabat datang ke Rasulullah, badannya kurus banget. Tahun kemarin dia sempat datang kepada Nabi, badannya bagus. Tahun berikutnya datang kepada Nabi,
ya, badannya kurus, ya, seperti tidak ada gizinya sama sekali, jemaah rahimakumullah. Maka Nabi bertanya, kamu kok seperti ini, kenapa? Apa kamu sakit, kata Nabi. Tidak ya Rasul, saya kalau malam gak tidur, ibadah kepada Allah, kalau siang puasa. Nabi bukannya memuji Bapak Ibu, justru Nabi mencela. Kata Nabi, adzabta nafsaka, adzabta nafsaka, kamu telah menyiksa diri kamu sendiri. Jadi beragama ini bukan pakai hawa nafsu hadirin, tapi sesuai tuntunan, ya. Kalau kita tidak mampu puasa, jangan memaksakan diri untuk berpuasa. Maka Nabi kemudian mengatakan, sudahlah kalau kamu senang puasa, sehari puasa sehari tidak, yaitu puasa Daud, ya. Itu di zaman Nabi Daud Bapak Ibu hukumnya wajib, ya. Tapi di zaman Nabi Muhammad hukumnya sunnah. Kemudian ada puasa Nabi Zakaria. Nah, puasa di zaman Nabi Zakaria itu selain menahan makan, menahan tidak minum, juga menahan dari berbicara. Selama puasa itu tidak boleh bicara, hadirin. Maka selama Ramadan nggak ada kajian, ya. Siang hari tidak ada kajian, subuh tidak ada kajian di zaman Nabi Zakaria, karena puasanya selain tidak boleh makan, selain tidak boleh minum, tidak boleh berbicara. Berat napa boten? Wah, berat banget, ya. Ustadz pada nganggur semua. Ya. Jadi ustadz fokus baca Quran di rumah, tidak ada pengajian, ya, tidak boleh berbicara. Tapi umat ini diperintahkan puasa oleh Allah, ya, tetap boleh berbicara, tetap boleh bekerja, jemaah rahimakumullah. Ini keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk menghibur umat Nabi, Allah menceritakan bahwa umat terdahulu itu juga diwajibkan berpuasa. Apa tujuan puasa itu? La'allakum tattaqun, agar kalian semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan puasa itu kepentingannya bukan untuk Allah, tapi untuk manusia itu sendiri, ya. Kalau kita menyuruh anak belajar, menyuruh anak melakukan kebaikan, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pasti kita ada kepentingan, ya. Pasti kita ada kepentingan. Yang pertama mungkin kita tidak ingin malu ketika anak kita tidak baik nilainya dalam pelajarannya. Kita tidak ingin malu kepada orang ketika anak kita menjadi orang yang tidak baik. Makanya kita menyuruh anak belajar, menyuruh anak untuk menjadi orang baik. Tapi ketika Allah menyuruh kita berpuasa, melakukan amal soleh, Allah tidak punya kepentingan apa-apa, ya. Itu semua untuk manusia. Allah menyatakan dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apabila kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Apabila kalian berbuat jelek, sesungguhnya kejelekan itu kembali kepada diri kamu sendiri, ya. Maka puasa itu kembali kepada yang melakukan. Apa golnya? La'allakum tattaqun, semakin bertakwa kepada Allah. Takwa itu kata ulama intinya adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, ya, meninggalkan maksiat. Kalau kita beriman kepada Allah Bapak Ibu, lalu kita meninggalkan perbuatan maksiat, ya, walaupun amal soleh kita sedikit, insya Allah aman. Amal soleh banyak, ya, tapi juga melakukan perbuatan maksiat, nah ini tidak aman jemaah rahimakumullah. Belum tentu amal soleh kita diterima, ditambah lagi perbuatan maksiat. Enggak ada perbuatan maksiat yang enggak diterima oleh Allah, ya. Kalau amal soleh ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang kurang baik. Tapi semua perbuatan maksiat itu dicatat dosa kalau kita tidak bertaubat kepada Allah. Makanya kalau kita merasa sedikit melakukan amal soleh, jangan melakukan perbuatan maksiat, ya. Jadi jangan banyak pengeluaran, udahlah sedikit pemasukannya, banyak pengeluaran. Ini enggak sebanding hadirin. Bukan berarti panjenengan boleh melakukan perbuatan maksiat, tidak, ya. Tapi maksud saya, kita ini dikatakan orang bertakwa, intinya adalah meninggalkan perbuatan maksiat.
sebelum Ramadan dia mungkin suka melakukan perbuatan riba. Sebelum Ramadan mungkin dia melakukan perbuatan misalnya suka menggibah, suka melakukan perbuatan dosa. Tapi setelah Ramadan dia tinggalkan itu semua. Walaupun baca Qur'annya berkurang, hadirin. Ramadan misalnya 1 juz 1 hari. Setelah Ramadan hanya 1 lembar, itu hal yang wajar. Karena ada perbedaan keutamaan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Takwa itu adalah intinya ketika kita meninggalkan perbuatan dosa. Jadi selepas Ramadan kita tidak lagi biasa melakukan perbuatan dosa, maka itu kita dianggap telah sampai kepada tujuan ibadah Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Kemudian kita berhenti di ayat ayyamam ma'dudat ya. Subhanallah. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Bapak Ibu. Ini hiburan yang kedua untuk umat Nabi Muhammad. Yang pertama hiburannya supaya mereka ringan melakukan ibadah puasa. Allah ceritakan puasa umat terdahulu, bahwa umat terdahulu itu juga diwajibkan puasa. Kemudian hiburan yang kedua untuk umat Nabi Muhammad supaya mereka ringan melakukan puasa. Allah menyebut puasa itu ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Sebenarnya maksud ayat ini 1 bulan, tapi Allah tidak menyebut dengan istilah 1 bulan, Bapak Ibu. Allah menyebut dengan hari-hari yang bisa dihitung. Kan menyebut dengan istilah hari itu lebih ringan diterima dibandingkan menyebut dengan istilah bulan. Saya compare dengan yang lain ya. 500 juta dengan 500.000, mana yang lebih berat didengar? 500 juta hadirin ya. Tapi kalau dibilang 500.000 ya, itu lebih ringan walaupun maksudnya sama ya. Allah menyebut dengan istilah hari-hari yang bisa dihitung. Ini supaya perintah itu mudah untuk diterima. Jadi kalau anak panjenengan bertanya, "Ayah, berapa hari kita wajib puasa?" Kalau kita mengikuti gaya bahasa Quran, Bapak Ibu, kita akan menjawab ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Kita tidak menjawab 1 bulan wajib puasa. Wah, 1 bulan ya. Jadi pentingnya bahasa. Kadang yang disampaikan itu kebaikan, benar, tapi bahasanya kurang bagus ya, sehingga objek dakwahnya tidak menerima. Dia bukan tidak menerima kebaikan itu, tapi dia tidak menerimanya karena yang menyampaikannya kurang memilih bahasa yang indah, bahasa yang mudah diterima oleh objek dakwahnya. Ini pelajaran untuk kita semua jemaah rahimakumullah. Kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang diberikan uzur untuk tidak puasa Ramadan dan menggantinya di hari yang lain atau di bulan yang lain ya. Lalu kemudian Allah menyebutkan ciri khas Ramadan yaitu Al-Qur'an di ayat 185. Allah juga menyebutkan ciri khas Ramadan itu adalah sebagai syahrud du'a, bulan untuk memperbanyak doa di ayat 186. Jadi kalau kita mengkaji betul ayat-ayat ini Bapak Ibu, dari 183 ya sampai 187 itu kan semuanya tentang puasa. Tapi di ayat 186 Allah menyebut tentang doa. Bukan tentang Ramadan, tentang doa. Ini ada sebagian ulama yang mengungkap hikmahnya, bahwa Ramadan itu tidak hanya bulan Al-Qur'an, tidak hanya bulan puasa, tapi Ramadan itu juga sebagai bulan doa di ayat 186. Maka Ramadan selain memperbanyak puasa, selain memperbanyak baca Quran, juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.